Yang pertama, persekutuan doa Sabtu pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pukul setengah 6 pagi di Ruang Markus. Renungan akan dibawakan oleh Saudari Agneta Afi. Selanjutnya persekutuan doa Adi Yuswo akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 jam setengah 5 sore di gereja. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Sarono Widodo. Mohon kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswo. Selanjutnya, Paskah dan persekutuan doa gabungan pemuda klasis akan dilaksanakan pada hari Sabtu jam 5 sore tanggal 9 Mei di gedung gereja GKJ WPM. Pembicara Saudara Aldi Atmaja Putra dari GKJ Krapyak. Mohon dukungan doa dan kehadiran segenap pemuda GKJ WPM. Selanjutnya ada ucapan terima kasih untuk jemaat GKJ WPM. Segenap panitia Paskah Anak Sekolah Minggu Immanuel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan segenap jemaat yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam kegiatan Paskah Anak di Panti Asuhan Bethlehem, Bala Keselamatan Semarang pada hari Minggu 12 April 2026. Sehingga acara Paskah dan berbagi kasih dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Warta gereja berikutnya, mohon dukungan doa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ibu Win Kristiartuti, Ibu Nini Darmani, dan Ibu Suparminah dari Blok A dalam pemulihan di rumah. Dan selanjutnya ada Ananda Claire dari Blok A dirawat di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Berita Lelayu telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Warsinah Blok D pada hari Sabtu 11 April 2026 dan telah dimakamkan di Purwantoro, Wonogiri pada hari Minggu 12 April 2026. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga mohon dukungan doa bagi para Adi Yuswo yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mohon perhatian jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi hari ini ada persembahan pujian dari mahasiswa Teknik Kimia Undip dalam rangka mencari dana bagi perayaan Paskah PMK Fakultas Teknik. Mohon dukungan dari segenap jemaat. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dan kita akan hening sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian minggu ini. So
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian Minggu Paskah yang ketiga ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bumi ini adalah milik Allah. Kita tinggal untuk sementara waktu di dalamnya. Dan sukacita Paskah sejatinya bukan hanya diberikan kepada kita umat manusia, tetapi juga seluruh ciptaan karya yang lain. Melalui terang tema kebaktian saat ini, melihat wajah Yesus dalam karya ciptaan, bersama kita diajak untuk dapat melihat kasih Allah dalam udara yang kita hirup, dalam tanah yang menumbuhkan kehidupan, dalam air yang menyegarkan, dalam keindahan alam yang mencerminkan kemuliaannya. Saat kita merawat ciptaannya, kita sesungguhnya sedang menghormati Kristus yang hadir dan telah menebus serta memulihkan seluruh ciptaan dalam karya keselamatannya. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunan. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan kasih kepada kami umat-Mu. Kasih yang menghidupkan kami,
kasih yang memperbarui kami. Kami menyadari kami mudah mengabaikan terhadap panggilan-Mu untuk merawat kehidupan dan alam sekitar. Kami enggan keluar dari kenyamanan kami untuk berjalan bersama-Mu, menghadirkan kasih yang memulihkan seluruh ciptaan-Mu. Kami memilih egoisme sebagai pandu dalam perjalanan kami. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu. Tolonglah kami untuk selalu merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. untuk bangkit berdiri. Engkaulah sumber kehidupan. Tuhan Yesus Kristus penebus hidup kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan.
Bagimu segala kemuliaan dan pujian. Dalam kerendahan hati, kita menyambut berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 yang dinyatakannya bagi kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu di dalam kebaktian pada minggu pagi ini. Karena Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kekuatan, karena di dalam Kristus Yesus kami memiliki relasi kembali yang baik dengan Engkau. Atas anugerah-Mu di dalam karya, kematian, kebangkitan, penebusan akan setiap kami, maka kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Dan ketika Engkau juga memperkenankan kami untuk berkebaktian pada saat ini, itu semua karena juga tuntunan-Mu. Maka biarlah Bapa, Engkau berkati dengan Roh-Mu, agar kami juga dimampukan untuk dapat menerima, merenungkan, dan melakukan sabda-Mu. Tuhan, karuniakanlah kepada kami cinta kasih sebagaimana Engkau telah mengaruniakannya kepada kami melalui Kristus Yesus, agar kami juga dimampukan untuk mengasihi, memelihara setiap kehidupan yang telah Engkau limpah-limpahkan, untuk juga peduli dengan penuh cinta akan setiap karya-Mu dalam semesta. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14a, dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai 41. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya pada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?"
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Terluput dari belenggu maut. Bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Kan ku
korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, jalan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ke 23. Penebusan Kristus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu ku pegang selalu saat
Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah masih ada yang ingat pemahaman Alkitab pada hari Minggu yang lalu? Ada yang ingat? Temanya apa? Oh, temanya nggak ingat. Baiklah, kalau tidak ingat temanya. Konsumsinya. Lombok Ijo. Ingat nggih? Ya, terutama yang di Blok C ya. Dalam minggu-minggu masa-masa raya Paskah, kita diajak untuk semakin mendalami akan cinta kasih Allah melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Terlebih, kita juga hingga saat ini diajak untuk mendalami melalui persekutuan doa, melalui pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab. Dan kemarin, salah satu kata yang penting, jika Bapak Ibu masih ingat, adalah kata paroikia. Artinya, bahwa kita adalah tamu. Manusia adalah penumpang di alam semesta, bumi yang merupakan ciptaan dan milik Allah. Konsekuensinya yang sering tidak disadari adalah sebagai tamu, pendatang, atau bahasa lagu campur sarinya, manusia adalah nunut ngiup, atau kalau orang Jawa mengatakan mampir ngombe, itu berarti manusia tidak akan tinggal hidup selama-lamanya di bumi ini. Apakah ada di antara kita yang mungkin memiliki usia 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, hidup abadi? Itu artinya bahwa suatu saat kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Nah, yang sering tidak disadari adalah bahwa alam semesta ini dianggap sebagai miliknya sendiri untuk memuaskan keinginannya, hawa nafsunya, dan seterusnya. Tentu saja yang terjadi adalah kerusakan alam semesta. Kerusakan kehidupan. Apapun menjadi halal. Yang penting tujuanku, cita-citaku, keinginanku, nafsuku tercapai, terpuaskan. Maka jika ini yang menjadi semangat kita,
maka kehidupan semesta, alam semesta akan semakin rusak. Persaudaraan akan semakin retak. Dan peperangan sewaktu-waktu akan kembali muncul. Mudah untuk terjadi. Itu karena apa? Karena kita melik gendong lali. Artinya kita sebagai manusia merasa memiliki dan ingin terus memiliki. Kita memiliki di dalam diri ternyata unsur keserakahan yang tidak pernah terpuaskan sampai lupa bahwa dunia ini, manusia dan ciptaan lainnya adalah milik Allah. Kita adalah pendatang, tamu, paroikia, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Selama kamu menumpang, datang, tamu, nunut ngiyup, mampir ngombe. Artinya di sini kita hendak diingatkan, bersyukurlah, jangan serakah. Terlebih pada ayat 18 di sini dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Betapa kita tidak bersyukur. Seandainya kita terus merasa kurang atau justru memelihara keserakahan kita, memelihara ketidakpuasan kita, serba tidak cukup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada saat ini ketika kita ada di bawah tema besar Paskah ekologis, itu hendak mengajak kepada kita agar kita melihat diri kita supaya tidak dibiarkan hidup di dalam keserakahan, di dalam ambisi yang tak berkesudahan. Karena ini sangat berbahaya. Selain merusak alam dan kehidupan, itu sesungguhnya juga menjadikan hubungan dengan Allah menjadi terhambat. Artinya kita sendiri sulit untuk bersyukur karena kita sulit untuk melihat Allah yang mengasihi kita. Sulit untuk merasakan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertobat. Perlu untuk kembali kepada Allah. Dan ini diingatkan di dalam khotbah Rasul Petrus. Bertobatlah. Saudara-saudara, itulah ajakan Petrus yang di tengah-tengah penantian Pentakosta di Bait Allah, ia berkhotbah bagaimana supaya sungguh-sungguh semua orang bisa bersyukur, semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, melihat bagaimana indahnya dunia ini. Petrus mengajak bertobat agar mereka para pendengarnya meninggalkan keserakahan, meninggalkan hawa nafsunya, dan kembali menatap Allah yang disaksikan melalui kesengsaraan kematian dan kebangkitan Kristus. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, ini tentu bukan hanya untuk pendengar Petrus ribuan tahun yang lalu.
Ketika ayat ini berdengarkan, ini juga berlaku untuk kita. Untuk bertobat, untuk hidup di dalam pengampunan, untuk hidup di dalam kasih mengasihi. Terlebih kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara-saudara yang terkasih, iya. Jadi sekarang kita bisa sedikit mengintip, sedikit tahu mengapa kita kesulitan untuk merasakan kehadiran Allah, untuk merasakan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Di dalam kisah 2 orang murid dari Yerusalem ke Emmaus, wajah mereka muram, mereka gelisah, dan tampaknya kegelisahan, kecemasan, kesuraman mereka membuat mereka hidup tanpa pengharapan. Dan ketika mereka hidup tanpa pengharapan, masa depan dianggap sebagai jalan buntu. Tampaknya justru itulah yang mereka pada mulanya tidak mengenal. Ketika Yesus yang bangkit hadir menemani perjalanan mereka. Sehingga di dalam bacaan Injil itu disebutkan bahwa mereka tidak melihat. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Barulah ketika Yesus menerangkan kitab suci, barulah ketika Yesus mengucap syukur, ketika Yesus diajak untuk berperjamuan kudus, makan bersama, mata mereka terbuka, penghalang mereka dicabut, dan mereka sekarang merasakan kehadiran Allah dan melihat Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, iya, dalam kehidupan kita, umat Kristiani, seringkali kita mengungkapkan bahwa Allah adalah Bapa di surga, bahwa Kristus telah bangkit. Apa yang kita rasakan? Seolah-olah Allah Bapa yang makasih yang kita kenal dalam Kristus, yang ada di surga, yang sudah bangkit, berjarak, transenden, terpisah dari kita. Allah terpisah dari ciptaannya, manusia dan alam semesta. Itu yang seringkali, Allah kan jauh. Meskipun kita beriman karena Allah secara tidak sadar kita hayati, Allah jauh. Itu mengakibatkan seolah-olah Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Marilah kita mencuri. Marilah kita korupsi. Marilah kita memuaskan hasrat nafsu kita. Allah transenden, Allah jauh. Kita lupa bahwa Allah yang seringkali kita anggap hanya transenden, Allah juga imanen. Artinya Allah itu dekat, hadir bersama kita. Dan Yesus disebut sebagai Immanuel. Allah beserta kita, Allah tinggal dengan kita, Allah menemani kita, Allah setia hadir di tengah-tengah kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Allah transenden. Iya, benar. Tetapi juga ia juga imanen, Immanuel. Ada di tengah-tengah kita, diam di antara kita. Dan disitulah mesti kita membuka hati kita, mata batin kita, agar kita sungguh hidup di dalam pengharapan, bukan di dalam muka muram, hidup di dalam bersama-sama,
Kristus yang mengasihi dan memelihara kita. Ketika pada saat ini kita diberikan tema melihat wajah Yesus dalam karya ciptaan, itu berarti kita diajak untuk tidak melupakan Allah yang imanen, Allah yang agung, yang transenden, betul. Tetapi jangan dilupakan, Allah pencipta yang maha kuasa itu juga hadir di dalam Yesus yang penuh kasih, yang imanen, tinggal di antara kita. Bahkan ia juga ada di dalam karya ciptaan. Ini mengajak kepada kita untuk hidup di dalam kasih pemeliharaan, untuk melihat wajah Yesus dalam keseharian. Saudara-saudara, kalau kita melihat, menyimak lukisan-lukisan wajah Yesus beraneka ragam. Ada yang bentuknya ikonik, gambar, ataupun juga berdasarkan model yang tampak realistik. Meskipun kebanyakan memang bernuansa Eropa, tapi juga ada karya dari Afrika. Yesus tampak berwajah hitam, berkulit hitam, dan seterusnya. Tetapi bukan itu yang hendak kita renungkan. Bukan sosok wajah secara fisik. Lalu apa? Bagaimana kita bisa merasakan, melihat wajah Kristus yang ada di tengah-tengah kita? Anthony de Mello pernah mengisahkan ini, dan kalau dimodifikasi kira-kira menjadi cerita demikian. Di sebuah padepokan biara terjadilah suasana yang tintrim, bukan tentram. Tintrim itu berarti suasana yang menegangkan, karena satu dengan yang lain penuh dengan kecurigaan, sarkasme, narsistik, hidup di tengah-tengah padepokan itu. Sehingga sebagai sebuah persekutuan, sulit sekali merasakan ketentraman, kedamaian. Maka salah seorang dari antara mereka, tampaknya ketua kelompok, mengatakan, Kristus hadir di tengah-tengah kita. Dan ia hadir di dalam salah satu di antara kita. Mendengar hal itu, para anggota padepokan biara itu kemudian saling memeriksa, meneliti. Jangan-jangan yang selama ini aku sinisi adalah Kristus di dalamnya. Jangan-jangan B, yang selama ini aku tidak akrab dengan dia, ada Kristus di dalamnya. Begitulah ungkapan Kristus hadir, ada di dalam diri mereka, menjadikan setiap anggota padepokan itu yang tadinya serba curiga, serba sinis, serba sarkastis, berubah. Mengapa? Karena ada Kristus di antara kita, dan mungkin sekali itu adalah kamu. Suasana yang tintrim lambat laun berubah menjadi tentram. Suasana yang saling sikut menyikut berubah menjadi tolong menolong. Suasana yang mudah untuk memercikan kebencian menjadi berubah menjadi penuh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah cerita
tentang sebuah padepokan yang berubah karena mereka, para anggotanya, merasakan perubahan itu karena kabar Kristus tinggal diam di antara mereka. Saudara-saudara, murid Yesus dari Yerusalem ke Emmaus, wajahnya muram. Mereka merasakan tanpa pengharapan, masa depan suram, berubah, bertransformasi ketika mereka mulai melihat dan merasakan kehadiran Yesus menemani mereka. Maka kita yang telah ditebus bukan dengan emas dan perak, dengan darahnya yang mahal, dan ia tinggal Immanuel di tengah-tengah kita, memanggil kita untuk berubah, mengalami transformasi dari yang merasa suram menjadi penuh pengharapan, dari yang penuh kecemasan menjadi penuh kekuatan, karena Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Ia yang adalah pemilik menemani kita. Ia bukan hanya Allah yang transenden, yang jauh, ia juga Allah yang maha hadir, memberikan pemeliharaan dan cinta kasih-Nya. Ini berarti kita dipanggil untuk terus memiliki pemeliharaan, pengharapan akan keutuhan ciptaan manusia dan semesta. Itu berarti hiduplah dan menghidupi rasa syukur kita akan cinta kasih-Nya, akan penebusan-Nya, dengan memelihara, menghidupi kehidupan bersama sesama dan alam ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan "Tinggal Sertaku". Itu
marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita dalam doa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, karena Engkau tinggal bersama kami siang dan malam. Maka biarlah kami, Bapa, menjadikan Engkau sebagai kekuatan, menjadikan kasih-Mu sebagai sumber kehidupan. Mampukan kami untuk memelihara, mengasihi, peduli, dan berbagi, agar kehidupan menjadi lestari. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan karena kekurangan, karena kelemahan dalam hidup mereka. Kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, semangat dan sukacita bagi setiap mereka yang sakit dan lemah tubuh. Ibu Win Kristiartuti, Ibu Nini Darmani, Ibu Suparminah, demikian juga anak Claire, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, kami mohon memberkati. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu Adi Yuswo, Ibu Tarikan, Bapak Selamat Saki, Bapak Sukirman, Ibu Pujiati, Bapak Pranowo, Ibu Yohana Sutristiningsih, Ibu Saryuni, Ibu Sri Asmara, Ibu Sikun Tamsir, Ibu Boniem, Ibu Suparti, Ibu Puji Lestari, dan Ibu Hana Sukriwati. Berikan sukacita di dalam hati mereka, sebab hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Demikian juga kami ingin menyerahkan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Warsinah. Berikan penghiburan, kekuatan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan, melainkan melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan Engkau, Allah orang hidup dan yang telah mati. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang bersukacita karena merayakan penyertaan-Mu. Dalam minggu-minggu ini, Engkau tambahkan usia bagi Bapak Purnomo Siti, Bapak Widianto Budi Prakoso, Ibu Sumartini Agus Legiman, Ibu Katrina Sriwatmanti, Ibu Sakina Suwarno, Ibu Anadria Ningsih, Ibu Kartika Sari Gabriele Aninurita, Ibu Elizabeth Kartika Sari, Ibu Kristina Ari Susanti, Ibu Priscilla Nanda, Ibu Devita Afrilia Putri Widya, Shalom Kinanti Raharjo, Bapak Kristanto Widi Nugroho, dan Ibu Dewi Cahyaningsih. Kami mohon kiranya kesehatan, kegembiraan, kelimpahan rezeki, dan hikmat Tuhan tambahkan. Kami juga ingin menyerahkan setiap anak-anak-Mu, remaja, pemuda, dewasa, Adi Yuswo, semuanya ke dalam penyertaan-Mu, di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pergaulan. Tuhan,
hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga Bapa, kami ingin menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah gereja-gereja Tuhan, terlebih gereja Tuhan di tempat ini, menjadikan sebagai sebuah persekutuan yang membangun keguyuban, membangun spiritual, membangun mentalitas dan intelektual menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Mampukan setiap kami selaku jemaat, pengurus komisi, pengurus blok, tim panitia, dan juga kemajelisan, melayani dengan sukacita dan rendah hati di dalam kegembiraan bersama-sama dengan Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap perencanaan kegiatan yang boleh dilakukan. Tuhan kiranya hadir di dalam persekutuan doa, kiranya Engkau hadir di dalam setiap rapat-rapat, kiranya Engkau hadir di dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan. Kami mohon berkat-Mu ketika hendak dilakukan persekutuan doa gabungan pemuda klasis Sabtu pada Mei. Tuhan berkati. Biar Tuhan sendiri yang akan hadir, menolong mereka, mempersiapkan diri untuk membangun persahabatan kaum muda, demikian juga melatih setiap hal yang boleh terjadi. Tuhan kiranya hadir di dalam hal persiapan panitia 9 Mei pada pukul 5 yang akan datang. Kami juga mengucapkan syukur kepadamu Bapa, karena diperkenankan untuk merayakan Paskah, baik Paskah jemaat, Paskah komisi anak, Paskah komisi remaja, Paskah bersama dengan Adiswo, PACM. Tuhan kiranya yang senantiasa menolong setiap kami untuk bertumbuh melalui setiap perayaan-perayaan Paskah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami merindukan tentang pemerintahan yang baik, yang mensejahterakan lahir dan batin akan masyarakatnya. Kami merindukan sebuah keadaan yang dipenuhi dengan kerukunan, penuh dengan toleransi. Hadirlah di tengah-tengah kami. Tolonglah setiap para pemimpin kami, biarlah mereka Engkau ketuk hati mereka untuk bertobat, untuk senantiasa hidup di jalan yang benar, demi menghadirkan damai dan sejahtera yang menjadi tanggung jawab mereka, dari pusat hingga daerah, demikian juga kota Semarang. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, untuk kehidupan berbangsa, bernegara di seluruh dunia. Engkau hadir menolong setiap kami, menggerakkan setiap para pemimpin bangsa-bangsa untuk sungguh-sungguh menciptakan perdamaian dunia di tengah-tengah konflik, baik Rusia, Ukraina, Amerika, Israel, Iran, dan sekitarnya. Hadirlah, tolonglah kami sehingga sungguh berkurang dan dihilangkan setiap korban harta benda maupun jiwa manusia. Kepadamu Tuhan, kami mohon, Engkaulah Allah yang senantiasa mengasihi, memelihara, tinggal beserta kami siang dan malam. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan, seperti firman-Nya di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Doa Oikumene Mahasiswa Teknik Kimia Undip. Dipersilakan.
Baik, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu semuanya. Nama saya Andre, saya mewakili teman-teman dari mahasiswa Undip. Kami dari jurusan Teknik Kimia dan juga Teknik Mesin. Dan di sini kami akan persembahan pujian, dan saat ini kami itu sedang menyelenggarakan acara Paskah, dan kami sedang collab 2 jurusan ini. Dan kami dari Bapak Ibu mohon dukungan bantuan doanya dan juga bantuan dananya seperti itu. Dan untuk akhir kata, terima kasih, shalom dan selamat hari Minggu.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari mahasiswa Teknik Kimia dan Teknik Mesin pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan bawa persembahan dalam doa. Ya Allah, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan rahmat-Mu yang besar, Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur, terimalah ya Allah. Tolong dan mampukan kami untuk menjadi persembahan yang berkenan dan yang hidup di tengah dunia ini. Sehingga melalui diri kami, kuasa kasih-Mu dapat dirasakan oleh orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, doa Bapa kami. Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Allah di dalam Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena alam semesta ciptaan Allah yang telah menyediakan berbagai sarana kehidupan bagi kita, telah membawa perjumpaan dengan kasih dan anugerah Allah yang besar. Agungkan nama Tuhan.
marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia, jadilah saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Nyatakanlah syukur atas kasih Allah, sebab kebangkitannya telah menghidupi kita dan semesta. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Yesus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan
sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya.